Shalom jemaat, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kalau Engkau masih mengizinkan kami bisa merendahkan diri bawah kaki-Mu. Kami bisa memuji Engkau, kami bisa memuliakan nama-Mu. Itu sungguh sesuatu yang indah bagi kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Sebentar kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dan kami memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu sebab Engkau Allah yang layak terima semuanya itu. Hadirlah tempat ini Tuhan, jamah dan lawat setiap kami yang ada di tempat ini, setiap kami yang melihat video online ini ya Tuhan. Biarlah kami yang melihat video online ini maupun ada di tempat ini, kami boleh menerima mujizat-Mu, kami bisa disembuhkan, kami dipulihkan ya Tuhan, yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah tempat ini dan kami memuji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, di nama Tuhan mari kita pujikan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwa
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenang
setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik, Kau Bapa yang setia. Yesus, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, bahkan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Syukurabaya karena kasih kala wala 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 wala. Terima kasih ya Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Engkau mulia Tuhan. Engkau ajaib. Engkau heran. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu. Sikarabaya karaga sigala mala 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 mala. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau setia Tuhan. Engkau menyediakan segala yang ku perlu. Bahkan keselamatan itu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami boleh menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Engkau baik dan bahkan sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Syukurabaya kala kasih kala wala 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 wala. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, bahkan sangat baik. Tiada yang seperti-Mu. Allahku, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia.
Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Terima kasih. Hati kami meluap dengan ucapan syukur. Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bahagia Tuhan. Sebab Yesus adalah Tuhan kami. Dan Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang setia. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih dan terima kasih buat segalanya. Engkau menyediakan segala yang kami perlu Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Sebab kami tahu bahwa Allah yang kami sembah, Yesus Kristus namanya adalah Allah yang hidup. Engkau berkuasa atas seluruh alam semesta ini ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Kami percaya kami hadir di tempat ini. Maupun yang melihat video online ini. Kami semua sudah disembuhkan. Kami semua sudah dipulihkan. Yang terikat dilepaskan. Dan mujizat-Mu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih dalam Kristus. Ketemu lagi kita hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia dan mendengarkan firman Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya saudara sehat, diberkati, ya, dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama membuka dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perikop berbunyi perempuan Kanaan yang percaya. Saya baca ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus ya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Kita lihat di sini beberapa peran. Yang pertama adalah Yesus, ya. Di sini Yesus menampakkan penampakan yang sepertinya rasis, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak peduli, ya. Ini penampakan yang kita lihat di sini. Yang kedua, kita melihat seorang ibu, seorang wanita yang rela melakukan apa saja untuk kesembuhan anaknya, ya, a mother, ya, who willingly
does whatever it takes, ia melakukan apa saja untuk kesembuhan putrinya, ya. Saudara, yang ketiga, murid-murid yang gagal paham, ya. Murid-murid Yesus yang gagal paham. Ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang bilang peran yang keempat itu anjing. Ya, Saudara, anjing. Dalam bahasa Yunaninya disebut kunarion, ya. Atau ini bicara tentang papi. Apa itu papi? Apa, Patrick? Papi? Anjing kecil, ya, anak anjing. Ya, Yesus ini lagi bicara membandingkan antara anak-anak di ayat yang ke-26, anak-anak teknon dan kunarion. Ya, kurang lebih seperti itu, Saudara, ya. Kita mengaji bahasa Yunani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini satu keadaan yang desperate bagi ibu ini. Bagaimana dia putrinya sangat menderita dan kerasukan setan ini menderita, ya, miserably. Dalam Alkitab Amplify dikatakan miserably. Jadi ini satu misery, satu keadaan yang sangat menyedihkan, memprihatinkan. Ya. Kita tahu bagaimana kasih seorang ibu, ya. Seorang ibu rela mengerjakan apa saja asal anaknya sembuh. Bukan begitu, ibu-ibu? Iya. Ya, seorang ibu rela mengorbankan apa saja termasuk dirinya agar anaknya sembuh. Ya, Saudara, kita lihat di sini. Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Ini sebuah kota pelabuhan yang dulu namanya Venesia. Oleh sebab itu dalam terjemahan yang lama, perempuan Kanaan ini disebut sebagai perempuan Siro Venesia. Nah, kalau sudah lihat sekarang itu ada di Lebanon, ya, Tirus dan Sidon itu ada di Lebanon. Bekas kotanya masih ada. Saudara bisa googling di sana, ya, kota pelabuhan yang sangat terkenal. Tirus dan Sidon. Nah, datanglah perempuan Kanaan. Jelas, Saudara, bagi orang Yahudi, wanita Kanaan, ya, orang dari Kanaan itu disebut sebagai orang kafir. Ya, Saudara, kita agak parno dengan istilah itu, jadi saya sebutnya pelan-pelan. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan anjing, ini sebenarnya Yesus tidak mengatakan apa yang ada dalam hatinya, enggak, tapi dia memakai gaya bahasa saat itu. Bagi orang Yahudi, orang Kanaan yang termasuk kafir itu memang disebut sebagai anjing, ya. Jadi dalam kebudayaan waktu itu, Yesus bilang sesuai dengan zaman di sana, seperti itu, ya. Jadi Yesus tidak bicara dari hatinya. Dia hanya mengikuti tradisi pada waktu itu. Nah, kita lihat perempuan Kanaan yang sangat menderita karena anaknya sakit, berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kita lihat di sini kasih seorang ibu, ya. Yang saya katakan di depan, rela, ya, willingly does whatever it takes. Apapun rela dia kerjakan asal anaknya sembuh. Ya, ini sekedar intermezzo lah. Bagaimana dengan anak kamu ibunya? Kalau ibunya rela melakukan apa saja untuk anaknya, nah bagaimana anaknya ke ibunya? Saudara sekalian, ketika ibu ini datang kepada Yesus, tentunya dia datang dengan segudang harapan. Ya, dia sudah mendengar siapa Yesus, apa saja yang dia kerjakan, kasihnya yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, ya, mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang yang lumpuh. Ya, Saudara, dia datang dengan segudang harapan agar Yesus menyembuhkan anaknya. Tapi kita lihat hal yang sangat tak terduga terjadi di sini.
perempuan ibu ini mengharapkan Yesus segera menyembuhkan. Dia selalu mendengar. Ya, amin. Tapi kayaknya enggak bagi wanita ini. Coba lihat. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sama sekali tidak menjawabnya. Saudara bisa bayangkan. Ibu ini datang dengan segudang harapan. Tetapi yang dia harapkan tidak respon sama sekali. Sama sekali tidak menjawabnya. Ya. Jadi dia kelihatannya salah nih. Mengharapkan Yesus yang biasanya peduli, entah kenapa. Kali ini Yesus sepertinya tidak peduli. Sama sekali tidak menjawabnya. Ya. Saudara, kita bisa bayangkan apakah ibu ini menyerah? Tidak. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, saya katakan tadi kita punya 4 peran, ibu, Yesus, muridnya, dan anjing. Ya, saudara. Sekarang kita lihat, muridnya gagal paham. Mereka mengira diamnya Yesus tanda tidak peduli. Ya, tanda Yesus merasa terganggu. Ternyata tidak. Diamnya Yesus bukan berarti dia tidak peduli, ya. Di sini murid-murid gagal paham. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kita ingat yang suka teriak-teriak ini siapa? Siapa yang Yesus anak Daud, kasihanilah aku juga. Doanya sama. Firman Tuhan beberapa waktu yang lalu siapa? Patrick masih ingat? Orang buta di Yeriko, ya, orang buta di Yeriko. Sama juga disuruh diam, ya kan? Oleh orang yang berjalan di depan, tentu saudara masih ingat. Nah, sekarang ibu ini disuruh pergi. Siapa yang nyuruh pergi? Murid-murid Yesus. Ironis bukan? Ya. Nah, ayat 24, ketika ibu ini terus berteriak-teriak, ya, tidak menyerah, saudara. Tidak menyerah, meskipun Yesus diam. Dan akhirnya ketika Yesus menjawab di ayat 24, jawabannya luar biasa. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kamu orang mana, Bu? Kanaan. Maaf, ibu tidak masuk dalam daftar. Tiketnya sudah sold out, nggak ada. Nggak ada jatah untuk ibu. Maaf ya. Jawaban ini seakan-akan sudah cut. Menutup harapan dari wanita ini. Ya. Saudara, dia orang Kanaan. Yesus berkata, aku cuma diutus untuk orang Israel. Jadi ini sudah seperti cut, langsung dipotong ya saudara ya. Tapi apakah ibu ini menyerah? Tidak. Saya tadi katakan kasih seorang ibu yang willingly does whatever it takes. Ya. Dia tidak pernah menyerah. 25, tetapi perempuan itu mendekat, ya tadi mungkin agak jauh saudara ya. Sekarang mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini memberikan kita pelajaran bahwa kita tidak boleh menyerah. Tapi semakin mendekat ketika iman kita ini menerima tantangan. Tidak didengarkan dan tidak dijawab. Apakah kita putus asa? Tidak. Jangan menjauh. Tapi wanita ini semakin mendekat. Dan malah dia berkata menyembah dia. Ya. Mendekat dan menyembah dia. Menyembah. Satu bentuk apa saudara ya, tindakan yang penyembahan itu adalah bentuk tindakan tertinggi. Berarti wanita ini menganggap Yesus adalah Tuhan yang menyembah dia. Tuhan, tolonglah aku. Ya, dia tidak menjauh ketika Yesus diam.
Dia tidak meninggalkan Yesus ketika Yesus berkata, aku tidak diutus untuk kamu. Tapi dia mendekat, saudara. Ini satu hal yang indah sekali, luar biasa. Iman yang gigih. Iman yang pantang menyerah. Ya, dia semakin mendekat, makin ditolak, makin mendekat. Makin Yesus diam, dia makin dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dia memberikan satu saudara ya, bentuk pemujaan tertinggi. Dia menyembah Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Kita lihat apa respon Yesus. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak ini berbicara tentang orang-orang Israel, kepada siapa Yesus diutus, ya. Dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, ini yang saya katakan tadi, banyak orang mengatakan Yesus rasis di sini. Ya. Ngata-ngatain orang dengan sebutan anjing. Ya. Seolah-olah seperti itu. Saya akan berhenti di sini dengan memberikan keterangan, ya. Ketika Yesus berkata pada wanita ini anjing, sebenarnya itu bukan dari hatinya. Tapi Yesus hanya mengikuti kebiasaan waktu itu. Bagi orang Yahudi, jelas Yesus orang Yahudi, saudara. Perempuan Kanaan, bangsa Kanaan ini termasuk orang kafir. Yang bisa mungkin disetarakan dengan anjing, kunairon, atau papi, anak-anak anjing di sini, ya. Saudara perhatikan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita lihat melemparkan ini satu bentuk sudah perlakuan yang kasar sekali sebenarnya. Apa sih maksud dibalik semuanya ini? Sekali lagi, Tuhan kita itu Tuhan yang senang menguji, ya. Tuhan yang suka menguji. Yang pertama, Yesus diam. Yang kedua, jawabannya aku cuma diutus kepada orang Israel. Yang ketiga, jawabannya lebih nggak enak lagi. Ya nggak patut kasih roti kepada anjing kayak kamu. Maksudnya apa? Hanya ada dua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, Yesus menguji iman, ya. Yesus menguji kegigihan iman ibu ini. Yang kedua, ibu ini membuktikan bahwa dia benar-benar rendah hati. Coba lihat, saudara. Kenapa? Oh, itu ada anjing menggonggong di atas, ya. Kalau ada orang yang bilang Patrick anjing gitu, gimana kira-kira, Patrick? Kenapa, Bu? Kira-kira reaksinya apa? Ya masa aku manusia juga anjing. Marah ya? Diajak kelahi mungkin, Bu? Enggak juga ya. Haleluya. Kita lihat, ini ujian yang sangat tinggi tingkatannya, saudara. Karena melibatkan harga diri, melibatkan banyak hal dari ibu ini, ya. Dia sudah dikatakan anjing. Yang pertama gak dianggap Yesus diam. Sudah diusir sama murid-muridnya. Ya, dia tidak menyerah. Semakin dia disuruh pergi, semakin ia mendekat. Dia tidak menyerah, imannya gigih. Maju terus, whatever it takes. 27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Wow, benar Tuhan. Benar, aku ini anjing. Ini keren sekali, saudara ya. Benar Tuhan. Ya. Ibu ini juga melihat statusnya. Dia menyadari di mata orang Yahudi dia adalah anjing. Orang Kanaan, bangsa kafir. Lihat, benar Tuhan, dia tidak menyangkal itu, saudara. Inilah satu kerendahan hati yang luar biasa,
dikombinasikan dengan iman yang gigih, iman yang pantang menyerah, iman yang rela ya melakukan whatever it takes untuk kesembuhan putrinya. Luar biasa, benar Tuhan. Namun anjing itu atau kunairon, anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa, ya. Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai wanita," atau dalam terjemahan bahasa Indonesia katakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Saya selalu saudara di depan saya katakan ini satu ayat yang sangat menyentuh. Ya. Saya kehabisan tenggorokan saya tercekat ketika mendengar jawaban ibu ini. Dia kata, "Benar Tuhan, tetapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ini satu iman yang luar biasa. Ya. Saudara, ibu ini mewakili kita. Kita orang kafir. Ya. Sebelum kita mengenal Yesus, kita semua ini adalah orang kafir, anjing-anjing. Itu sebabnya ibu ini tidak berkeberatan disebut anjing. Benar, aku memang anjing. Tapi anjing yang beriman, anjing yang imannya gigih, ya, yang rela makan meskipun tidak dapat roti, nggak apa-apa, remahnya it's okay, ya, nggak dapat hak penuh, nggak apa-apa, sedikit saja, nggak apa-apa, tolonglah aku Tuhan. Luar biasa, ya. Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu," ya, imannya besar sekali, ya. Saudara, kalau saya mungkin tadi Ko Patrick ada di posisi ibu ini, nggak maulah disebut anjing, enak aja. Kita kan manusia. Tetapi ibu ini adalah seorang ibu yang rendah hati, ya. Jangankan disebut anjing, saudara ya, dia rela lakukan apa saja untuk kesembuhan putrinya. Tapi di sini membuktikan dia punya iman yang besar. 3 kali proses, semakin menanjak. Yesus diam ketika perempuan ini berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku." Diam Yesus. Murid-muridnya mengusir dia. Kemudian yang kedua, Yesus menjawab, tapi jawabannya, "Aku diutus hanya kepada Israel. Kamu ibu dari Kanaan, maaf, nggak ada tempat." Yang ketiga, jawabannya lebih menyakitkan lagi. Nggak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Luar biasa. Ibu ini menjawab, "Benar, meskipun aku anjing, tapi anjing itu berhak juga makan remah-remah itu, keriwilan," saudara ya. Meskipun nggak dapat roti satu ketul yang gede, nggak apa-apa. Keriwilane, ya, nggak apa-apa. Yang terakhir, pengertian yang terakhir adalah bahwa Yesus adalah bagi semua bangsa. Amin. Ya. Israel atau bukan, Yahudi atau non-Yahudi, Yesus untuk kita semua. Untuk seluruh dunia ini, ya, termasuk untuk perempuan Kanaan. Dan perempuan Kanaan itu mewakili saya, Patrick, Ibu Gembala, Cece Patricia, dan siapa saja yang bukan orang Yahudi. Yesus adalah bagi kita. Puji Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini adalah miliki iman yang gigih, iman yang kokoh, iman yang pantang menyerah, iman yang terus maju, ya, yang rela melakukan apa saja asal Yesus menjawab kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan yang percaya. Ajar kami untuk memiliki iman, Tuhan Yesus, seperti iman ibu ini yang gigih,
yang terus maju. Kami percaya Engkau Tuhan yang menguji hati. Engkau diam bukan tidak mendengar. Tapi Engkau selalu mendengarkan, hanya Engkau ingin menguji sampai sejauh mana iman kami. Karena Engkau ingin kesejatian Tuhan. Terima kasih. Dan ibu ini, wanita Kanaan ini membuktikan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Meskipun seringkali kami melihatnya berbeda. Tapi Engkau tetap Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan penderitaan kami semua, umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada akhirnya Engkau menjawab ibu ini dengan ungkapan yang luar biasa. Hai ibu, besar imanmu, jadilah apa yang seperti kau kehendaki. Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya. Terima kasih, karena Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Terima kasih, karena mau mengangkat anjing seperti kami menjadi anak-anak-Mu. Kami yang sebenarnya tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami semua. Terima kasih. Terlalu besar anugerah ini buat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih menjawab doa kami. Terima kasih mau berkorban untuk kami. Memberikan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Jemaat sekalian, pada akhir dari ibadah ini, kita akan mengangkat tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kiranya anugerah berkat, damai dan sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, kasih dan sayang Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kita, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.